studi kasus yang kita ambil mengenai regresi linear berganda. Diketahui, data berikut ini tentang jumlah jam belajar atau X1, jumlah jam tidur atau X2, dan nilai ujian atau Y dari 50 mahasiswa. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan jumlah jam belajar dan jumlah jam tidur menggunakan regresi linear berganda. Adapun datanya yang terdapat pada tabel berikut. Yang pertama, deskriptif statistik. Tabel ini memberikan gambaran umum tentang data seperti rata-rata, standar deviasi, dan jumlah sampel atau N dari variabel. Yang pertama itu ada nilai ujian. Rata-rata atau min-nya itu 78,34 menunjukkan performa rata-rata peserta. Standar deviasinya 6,110 menunjukkan variasi hasil ujian antar individu. Semakin kecil standar deviasi, semakin homogen data. Sampel atau N 50 menunjukkan ada 50 responden dalam penelitian. Yang kedua itu ada jam belajar. Rata-ratanya itu 6,82 jam per hari. Standar deviasinya 1,289 menunjukkan ada variasi yang cukup besar dalam waktu belajar antar sampel. Yang ketiga ada jam tidur. Rata-ratanya itu 7 jam per hari, menunjukkan kebiasaan tidur rata-rata yang cukup sehat. Standar deviasinya 1,125 menunjukkan tingkat variasi kecil antara individu dalam hal tidur. Yang kedua, correlation atau korelasi, di mana jam belajar memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan nilai ujian R sama dengan 0,972, P lebih kecil 0,001. Artinya semakin banyak waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian. Jam tidur memiliki korelasi yang sangat rendah dengan nilai ujian. R sama dengan 0,068, P lebih kecil 0,001. Artinya hubungan antara jam tidur dan nilai ujian tidak signifikan. Tidak ada korelasi signifikan antara jam belajar dan jam tidur, atau R sama dengan min 0,014, P sama dengan 0,46. Selanjutnya itu model summary atau ringkasan model. Yang pertama itu nilai R pangkat 2 sama dengan 0,952 berarti 95,2%. Variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar dan jam tidur. Nah, yang kedua itu nilai R sama dengan 0,976 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel prediktor jam belajar dan jam tidur dengan nilai ujian. Nah, yang ketiga itu adjust. R pangkat 2 sama dengan 0,950 menunjukkan modal tetap kuat meskipun jumlah variabel diperhitungkan. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir Dobrin-Watson sebesar 1,611 menunjukkan tidak ada masalah serius dalam autokorelasi atau hubungan antara residual. Selanjutnya itu ANOVA. Yang pertama itu dependent variable. Variabel independen adalah nilai ujian, yaitu variabel yang ingin dijelaskan atau diprediksi. Nah, yang kedua itu prediktor. Variabel independen prediktor dalam model ini adalah jam tidur dan jam belajar yang digunakan untuk memprediksi nilai ujian. Nah, yang ketiga itu sum of square. Nah, sum of square ini terbagi menjadi 3, yaitu regression 1740,854 menunjukkan jumlah variasi nilai ujian yang dapat dijelaskan oleh model regresi jam tidur dan jam belajar.
Nah, yang kedua itu residual. 88,366 menunjukkan jumlah variasi dalam nilai ujian yang tidak dapat dijelaskan oleh model sisa atau error. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir total. 1829,220 total variasi dalam nilai ujian, yaitu jumlah dari regression dan residual. Nah, yang keempat ini degree of freedom. Sama halnya dengan sum of square ini, degree of freedom terbagi menjadi 3. Yang pertama itu regression. 2 menunjukkan jumlah variabel independen dalam model jam tidur dan jam belajar. Yang kedua itu residual. 47 banyaknya observasi dikurangi jumlah parameter yang diestimasi dalam model. Yang ketiga itu total. 49 total observasi dikurangi 1. Yang kelima itu mean square. Nilai ini diperoleh dengan membagi sum of square dengan degree of freedom. Regression 1740,854 dibagi 2 sama dengan 870,427. Residual 88,366 dibagi 47 sama dengan 1880. Nah, yang keenam ini statistik. 462,962. Nilai ini menunjukkan rasio antara mean square regression dan mean square residual. Rumusnya itu P sama dengan mean square regression dibagi mean square residual sama dengan 870,427 dibagi 1880 sama dengan 462,962. Nah, yang ketujuh itu significance. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Pada tingkat signifikansi 0,001, artinya variabel independen jam tidur dan jam belajar secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Langsung saja. Jadi koefisien regresi untuk jam belajar dan jam tidur. Untuk jam belajar, koefisien B itu sama dengan 4614. Artinya jika jam belajar bertambah 1 jam, maka nilai ujian akan meningkat sebesar 4614. Ini dengan asumsi jam tidur tetap. Kemudian koefisien ini memiliki nilai beta yaitu 0,973 dengan p-value lebih dari 0,001. Artinya beta 0,0973 menunjukkan bahwa jam belajar adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai ujian. Kemudian P lebih dari 0,001 menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Kemudian jam tidur, koefisien B sama dengan 0,445. Artinya jika jam tidur bertambah 1 jam, maka nilai ujian akan meningkat sebesar 0,445. Dengan asumsi jam belajar tetap. Koefisien ini memiliki nilai beta itu 0,082 dengan P sama dengan 0,014. Artinya beta 0,082 menunjukkan pengaruh jam tidur terhadap nilai ujian lebih kecil dibandingkan jam belajar. Kemudian P sama dengan 0,014 masih signifikan karena P lebih besar, P lebih dari 0,05, sehingga jam tidur memiliki pengaruh yang
yang signifikan secara statistik. Interpretasi. Secara keseluruhan, jam belajar lebih berpengaruh dibandingkan jam tidur terhadap peningkatan nilai ujian. Kemudian yang kedua itu uji signifikansi. Kedua variabel bebas dalam kurung jam belajar dan jam tidur memiliki value lebih besar 0,05. Artinya keduanya signifikan dalam mempengaruhi nilai ujian. Dengan kata lain, kedua variabel ini dapat digunakan sebagai prediktor yang valid dalam model regresi. Yang ketiga, multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi ketika dua atau lebih variabel bebas memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga mempengaruhi hasil analisis regresi. Parameter yang digunakan yaitu tolerance. Itu nilai 1000 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Kemudian VIP. Nilai 1000 menunjukkan tidak ada korelasi tinggi antara variabel bebas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada masalah multikolinearitas di antara variabel bebas atau jam belajar dan jam tidur. Yang kedua itu multikolinearitas. Tujuan dari analisis ini adalah mendeteksi apakah ada hubungan yang kuat antara variabel bebas yang dapat mempengaruhi stabilitas model regresi. Kemudian eigenvalue. Ini menggambarkan besarnya kontribusi masing-masing dimensi terhadap variabilitas data. Seperti dimensi 1 itu eigenvalue sebesar 2961. Artinya dimensi ini memiliki kontribusi terbesar terhadap variabilitas data. Condition index. Ini digunakan untuk mendeteksi potensi masalah multikolinearitas seperti nilai C1 lebih besar 15, menunjukkan indikasi adanya multikolinearitas. Kemudian C lebih besar 30 menunjukkan masalah serius multikolinearitas. Hasilnya dimensi kedua memiliki C1 sama dengan 9932 dalam kurung rendah karena tidak ada indikasi multikolinearitas. Kemudian varian proportion menunjukkan kontribusi variabel bebas terhadap masing-masing dimensi. Seperti dimensi ketiga memiliki kontribusi dominan dari jam tidur dan jam belajar. Kesimpulan umum dari keduanya itu jam belajar memiliki pengaruh dominan terhadap nilai ujian dibanding dengan jam tidur. Yang kedua itu variabel signifikan secara statistik dalam mempengaruhi nilai ujian. Baik, selanjutnya kriteria pengujian regresi linear berganda, yang dimana materinya tentang tabel ini menunjukkan statistik residual, kesalahan prediksi dalam analisis regresi. Yang pertama, diprediksi. Nah, diprediksi ini memiliki dua bagian. Yang pertama, nilai yang diprediksi dari model dengan rentang antara 96,50 hingga 88,84. Yang kedua, rata-rata nilai prediksi adalah 78,34 dengan standar deviasi 5,961. Yang kedua, sisa. Nah, sisa ini memiliki dua bagian. Yang pertama, perbedaan antara nilai aktual dan prediksi. Yang kedua, residual berkisar dari min 2,616 hingga 2,998 dengan rata-rata 0,000. Yang ketiga, sisa ETD dan tiang sisa. Nah,
Sisa STD dan tiang sisa ini memiliki satu bagian, yaitu prosedur yang telah dinormalisasi dan distandarisasi. Hal ini membedakan identifikasi outlier. Yang keempat, jarak juru masak. Nah, jarak juru masak ini memiliki dua bagian. Yang pertama, nilai ini menunjukkan pengaruh masing-masing data terhadap hasil regresi. Yang kedua, rentannya antara 0,0000 hingga 0,093, menunjukkan tidak ada data yang memiliki pengaruh berlebihan. Biasanya nilai lebih kecil satu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Yang kelima, nilai leverage terpusat. Nah, nilai leverage terpusat ini memiliki satu bagian, yaitu digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu data menyimpan dari nilai-nilai rata prediktor.